Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai coding lagi, yang dimana ini sebenarnya banyak banget yang menanyakan persoalan ini ya. Cuman belum sempat saya buat videonya, karena kalau saya buat lumayan panjang ya, karena mereka mintanya itu dari awal pembuatannya. Nah, ini sebenarnya sudah pernah saya bahas ya, itu gimana caranya untuk melakukan insert into data ke dalam database. Nah, cuman pada video itu mungkin kurang jelas, makanya banyak yang minta saya untuk membuatnya dari awal. Karena mungkin untuk pembuatan insert into ke dalam database itu mungkin sudah banyak yang membahas ya. Maka di sini saya akan ganti judulnya. Di sini saya akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan ya, supaya ketika kita insert data ke dalam tabel di dalam database, itu tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadinya error. Jadi di mana saja biasanya terjadi kesalahan atau mana saja yang perlu kita perhatikan supaya tidak terjadi kesalahan di sana. Oke, pertama-tama mari kita buat sebuah database. Create database. Misalkan coba insert gitu ya. Create. Terus kita di sini akan create table ya. Misalkan pegawai gitu ya, atau user deh. Terus untuk nama kolom pertama adalah primary key-nya, ID user, tipe data integer, length 11, kemudian dia primary key, dan auto increment. Ingat ya, biasanya untuk si primary key ini pasti di auto increment. Kemudian nama user gitu ya. Nama user kita buat, atau saya buat di sini varchar ya. Varchar misalkan varchar 100 lengthnya. Kemudian alamat gitu. Untuk alamat bisa teks, bisa varchar ya. Cuman karena alamat itu kan nggak mungkin kepanjangan gitu ya, jadi kita misalkan saja dia varchar dengan length misalkan 150 gitu. Ini untuk kolomnya segini aja ya, kita buat 3 saja sebagai contoh. 2 ya sebagai contoh. Nah, selanjutnya silahkan masuk ke folder XAMPP, kemudian ke folder htdocs. Oke, di dalam folder htdocs kita akan buat folder baru, new folder, namanya sama database yang tadi ya misalnya. Coba insert gitu. Enter. Nah, selanjutnya buka aplikasi yang kalian gunakan untuk melakukan coding atau membuat coding ya, Visual Studio Code atau Sublime mungkin. Nah, kemudian kalian save langsung ya. Save as. Nah, save as-nya itu kalian save di dalam folder yang baru dibuat tadi di dalam htdocs gitu ya. Yang tadi namanya coba insert ya, yang ini. Buat namanya index.php. Pastikan untuk type simpannya adalah PHP ya. PHP seperti ini, save. Selanjutnya open index yang tadi kita simpan. Misalkan buat tag HTML gitu ya. Title-nya adalah coba insert gitu. Seperti ini, save aplikasi yang tadi atau folder yang tadi ya dengan localhost. Localhost coba insert. Nah, dia udah berjalan, cuman memang saya nggak mengetikkan apa-apa. Nah, selanjutnya kita akan membuat koneksi database ya. New file ya. Dan kalian save dulu filenya ini. Misalkan namanya di folder insert, coba insert yang tadi ya, di folder yang sama, misalkan namanya koneksi c.php. Kemudian untuk save as type-nya juga PHP ya. Mana tadi dia? Iya. Nah, selanjutnya kalian buat tag PHP ya. Seperti ini, dan enter, PHP tutupnya. Nah, di sini kita akan membuat koneksinya. Oke, yang pertama kita akan buat $hostname. Ini nggak harus $hostname ya, misalkan menjadi $host gitu aja boleh.
nggak masalah. Ini cuma penamaan yang bisa kita buat sendiri atau deklarasikan sendiri. Kemudian $database, username dan password. Jadi database-nya adalah di sini kita gunakan sesuai dengan database yang kita buat tadi, yaitu coba insert. Ini username-nya root karena kita masih menggunakan localhost. Kemudian karena di sini nggak ada password-nya ya, untuk saya masuk ke dalam database atau membuka phpMyAdmin nggak ada password-nya, jadi password-nya kosong. Nah, kemudian di sini akan ada if ketika koneksinya atau pemeriksaan koneksi database ya, apakah gagal atau berhasil seperti itu. Baik, kita kembali menuju index.php ya. Di sini kita akan buat tag form pertama ya. Tag form seperti ini. Enter. Kemudian kasih action. Ya. Kemudian di sini misalkan namanya adalah insert db gitu. .php. Kemudian namanya, metodenya post. Seperti ini. Kita langsung buat pertama tag input form. Tag input. Type-nya text. Namanya adalah, name ini sesuaikan namanya dengan nama kolom yang ada di dalam tabel database. Jadi di sini kan kita akan menginsert atau menyimpan nama user dan alamat. Nah, di sini akan ada di dalam tampilannya nanti akan ada dua input tipe. Yang pertama untuk nama user dan yang kedua untuk alamat. Name-nya ini yang kita harus samakan dengan yang ada di dalam database ya. Sebenarnya nggak sama juga nggak apa-apa, tapi daripada kalian bingung gitu ya, ketika nanti tidak sama, daripada kita bingung, jadi mending kita samakan saja seperti itu. Jadi nama user dan alamat. Jadi name, nama user seperti ini. Dan satu lagi kita pakai text area ya. Biasanya alamat itu pakai text area. Name, alamat, save. Terus di sini saya pakai placeholder ya. Placeholder misalkan nama user. Terus alamatnya juga placeholder alamat. Ya, fungsinya placeholder ini untuk memberi beri identitas abu-abu kepada input tipe ya. Jadi mudah dikenali, oh input tipe ini digunakan untuk nginputin nama user. Kemudian input tipe yang kedua digunakan untuk input alamat seperti itu. Kembali ke browser, kita refresh ya. Tampilannya ya, oh ini kurang, kita kasih gini ya, kasih /br ya, supaya dia mau ke enter. Nah seperti ini ya. Nah selanjutnya di sini kita akan tambahkan label ya. Tadi saya lupa tambahkan label ya. Label nama user, terus yang kedua label alamat. Save, kemudian refresh kembali seperti ini ya, nama user dan alamat. Kemudian satu lagi kita akan buat input button, tag button maksudnya. Tag button seperti ini, type-nya adalah submit. Dan tambahkan name ya untuk tipe buttonnya. Jadi misalkan nih insert gitu ya. Insert. Seperti ini, save. Kemudian kita refresh lagi. Oh, sorry, di sini lupa saya nambahin ya. Misalkan namanya simpan data. Kemudian di sini kasih tag br ya supaya dia mau ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk view-nya ya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama, yaitu harus ada tag form ya. Jadi tag formnya ini yang akan ngepost atau mengoper nilainya ke dalam PHP yang kita gunakan untuk insert itu ke dalam database. Nah di sini formnya ini saya gunakan dia actionnya
itu bukan di dalam, atau codingan untuk insert into ke dalam database-nya bukan di form ini ya, atau di apa ya, file ini ya. Jadi file yang digunakan adalah insertdb.php. Kemudian metodenya adalah post. Kemudian yang kedua adalah input tipenya. Jadi diharuskan mengisikan input tipe itu dengan name-nya ya. Jadi name-nya ini yang akan istilahnya kayak identitas dari sebuah input form. Ya, jadi ketika nanti di data-datanya dimasukkan, kemudian dibawa menuju ke insertdb.php, itu dia memiliki identitas di sana. Selanjutnya, pastikan input tipe beserta button submit ini ya. Pastikan semuanya ini berada di dalam tag form. Jadi ini kan tag formnya di atas. Kemudian tag form tutupnya di bawah button submit. Oke, selanjutnya di sini buttonnya dengan tipe button submit ya. Jangan input tag button tipe button gitu. Tapi dia harus submit ya. Kemudian di sini saya menyertakan name ya. Jadi name ini fungsinya ya, ketika nanti diklik submit, ya kita akan ngepost juga insert name ini ke dalam file insertdb.php, yang dimana nanti kita akan buat iset post insert. Jadi ketika button yang diklik adalah button yang bernama insert, maka dia akan menjalankan insert into ke dalam database. Tapi kalau misalkan nanti ternyata buttonnya adalah name-nya update gitu misalnya, kemudian di iset if ternyata yang ke post adalah name-nya update, berarti dia akan menjalankan query atau codingan untuk update data ke dalam database. Jadi ini istilahnya pemberitahuan yang mana data yang harus dijalankan atau codingan yang harus dijalankan, apakah insert ataupun update. Jadi istilahnya kalau di dalam CI itu kayak ada function update data atau function proses update ya. Di dalam native ya kita sertakan ini supaya ketika menuju ke dalam tabel insertdb.php yang dijalankan hanya function yang digunakan untuk insert into ke dalam database. Jadi kalau ada name insert ini atau kita menyertakan name di dalam button type-nya ini, kita bisa merangkum semua codingan yang berhubungan dengan database di dalam satu file. Jadi misalkan namanya filenya adalah insertdb.php atau db gitu aja lah, db.php atau file yang berhubungan dengan database. Jadi biasanya kalau saya lihat ya orang buat dengan PHP native itu biasanya dia buat form input, kemudian insert database. Itu di insert database itu file yang digunakan untuk insert ke dalam database. Kemudian untuk form update dia buat lagi, kemudian update database itu dia buat lagi. Jadi update database itu adalah query yang digunakan untuk update di dalam database. Padahal kalau kita menggunakan name-nya ini, kita bisa jadikan satu antara si insert database, query insert database, dan query update database di dalam satu file. Nah, selanjutnya kita akan new file lagi ya. Dan kita save lagi. Namanya sesuai dengan nama form yang tadi ya, insertdb.php. Kemudian jangan lupa type-nya PHP seperti ini, save. Di dalam file insertdb.php kita buat tag php, enter, tag php tutup seperti ini. Selanjutnya kita akan panggil koneksi database yang kita buat tadi ya. Namanya adalah koneksi ini ya. Jadi include T1 2 kali, dalamnya koneksi.php. Save. Nah, selanjutnya di sini kita akan enter ya. Kita akan buat iset ya. If seperti ini, iset seperti ini ya. $post kurung kotak T1 2 kali, insert
Atau maksudnya adalah isetnya ini ketika button submit yang namanya atau name-nya insert yang keklik, ya, maka dia akan menuju ke dalam action atau file dengan nama insert.db.php yang ini, dan dia akan menjalankan query yang akan kita buat di sini atau codingan yang akan kita buat di dalam isetnya ini. Nah, selanjutnya sini kita akan deklarasikan tadi nilai-nilai yang ada di view-nya ya. Jadi name, nama user, dan alamat. Dolar, nama user. Sama dengan dolar post, kurung kotak, titik 1 2 kali, titik koma, jangan lupa, nama user. Kemudian satu lagi ya. Copy, terus sampingnya kita paste alamat. Seperti ini. Nah, di sini kadang orang itu bingung ya, atau mungkin yang baru pemula itu biasanya bingung. Sebenarnya yang harus disesuaikan dengan name yang kita buat di view ini yang mana sih, Kak? Yang ini dolarnya atau postnya? Jadi, di sini saya akan jelaskan ya, yang berhubungan itu dengan name-nya itu ya. Jadi, name input teks itu kan ada name-nya tadi yang sudah saya jelaskan. Yang kita buat aja namanya sama dengan nama kolom di database supaya kita tidak bingung. Nah, kemudian di dalam postnya itu yang harus sama dengan yang di input name-nya ini adalah di sini ya, di dolar postnya. Bukan di dolarnya, tapi di postnya. Jadi dolar post nama user, dolar post alamat. Jadi kalau misalkan ini tidak sama dengan ini juga nggak masalah. Jadi misalkan kita buat ini nm user gitu aja, nggak masalah. Yang penting postnya itu sama dengan name yang ada di data yang ada di view-nya atau di form input-nya. Cuman biasanya di sini supaya kita tidak bingung gitu ya, makanya kita buat sama saja. Supaya kita tidak bingung dan kita tidak lupa. Jadi kita buat name-nya atau penamaannya sama. Nah, selanjutnya kita enter, kita buat dolar insert query gitu. Query seperti ini sama dengan MySQL query seperti ini, kurung buka kurung tutup, titik 2 kali, kemudian titik koma. Baru kita buat insert into, nama tabelnya adalah tabel user ya, user, kurung buka kurung tutup, nama user, alamat, kemudian enter values, kurung buka kurung tutup, titik 1 2 kali, dolar nama user, koma, setelah titik tutupnya ya, titik 1 2 kali lagi, dolar alamat. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ya, di sebelum query-nya kita akan buat dolar koneksi, koma, save. Jadi dolar koneksi ini apa fungsinya, datangnya dari mana gitu kan ya. Jadi dolar koneksi ini datangnya dari file koneksi.php yang kita sertakan di sini ya. Jadi include atau memanggil koneksi.php. Jadi koneksi.php itu tadi adalah koneksi yang kita gunakan untuk menghubungkan dengan database-nya. Jadi ini ya, dolar koneksi. Jadi kalau misalkan ini harusnya nggak dolar koneksi juga ya. Jadi kalau misalkan ini dolar, kita ganti namanya gitu ya, dolar connect gitu ya. Seperti ini juga bisa. Tetapi dimanapun kita melakukan query insert, update, delete, select, itu pasti akan menggunakan dolar connect ini. Jadi kita ganti namanya connect. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita refresh ya tampilannya. Kita coba ya. Verania Luis gitu. Alamatnya Bali. Simpan data. Sekarang kita cek database-nya. Database user, refresh. Masuk ya. Verania, alamatnya Bali. Baik semuanya, itu yang bisa saya jelaskan ya
karena banyak yang mau saya mengulang, dan di sini saya sudah jelaskan lebih detailnya. Untuk selanjutnya, banyak lagi yang minta saya untuk buat list ya. Itu nanti saya akan buat, setelah ini saya akan buat list itu secara detail atau dari awal, sama seperti ini ya. So, semoga ini bermanfaat ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.